Kalau untuk saya pribadi, sebelum saya di briquette, saya bergerak di bidang food and beverage ya. Kemudian saya tertarik pada briquette pada saat saya mengurus dokumen-dokumen yang bergelut dengan briquette sawdust dan ekspor ini sendiri. Kemudian saya juga tertarik mengetahui tentang briquette sawdust ini sendiri, karena pada saat itu saya dibentuk dan ditarik untuk mengetahui produk knowledge tentang briquette sawdust mulai dari A sampai Z. Nah, jadi briquette sawdust ini awalnya itu dari serbuk kayu, jadi atau serbuk gergaji. Mentahnya itu tadi kita ada 3 jenis serbuk, ada sawmill, terus ada molding juga, ada wrap, terus juga kita biasanya pakai crosscut juga, crosscut. Untuk mensiasati kayu, kita sekarang udah menemukan formula baru ya ini teman-teman. Ini khusus buat teman-teman, kita pakai ampas tebu. Nah, ini contoh dari sawmill, seperti ini sawmill. Nah, ini sawmill, dia lebih benar-benar kayak debu pasir itu. Sawmill seperti ini yang halus. Betul, oke. Betul. Tapi hasil gergaji itu mengeluarkan ada 3, ada crosscut, sawmill, molding, dan wrap. Jadi nggak hanya sawmill aja, kadang-kadang ada juga yang namanya chipper. Tapi kalau kalau chipper kita nggak bisa pakai karena itu bakal merusak briquette. Kalau misalnya dihalusin lagi boleh, tapi kita nggak ada alatnya, jadi kita kita terima dari supplier. Sawmill ini tergolong softwood, jadi kita pakai 60% softwood, 40% hardwood, itu komposisinya. Oke, ini untuk sawmill, ini merbau, sangat langka sekali. Ini merbau ya, ini dari Kalimantan, jadi kita benar-benar datengin dari sana. Tapi karena kita datengin itu dari perhutani ya, jadi kita resmi. Jadi bukan kita memangkas pohon yang tinggi-tinggi, bukan, tapi kita mengambil dari ampas ranting-rantingnya dari pohon merbau yang kita bikin. Jadi kita masih aman, jadi kita nggak merusak lingkungan, itu enggak, karena kita dapat dari supplier seperti itu. Oke, mungkin kita bisa langsung ke sini. Oke, ini yang dinamakan molding ya, yang dinamakan molding teman-teman. Mungkin barangkali ada yang kurang tahu, mungkin bisa merapat ke sini. Ini yang dinamakan molding. Bedanya apa? Kalian sudah tahu beda sendiri, mungkin dari tekstur juga kalian udah tentuin sendiri. Kalian bisa ngambil sendiri, barangkali kalian mau tahu, mau ngerasain sendiri, nggak apa-apa. Pokoknya balikin gini lagi ya. Ini jari digiling tapi nggak beberapa halus. Ini basah, ini masih basah. Ini juga tergolong sawmill. Ini masih basah. Ini campuran. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngesuplai nih untuk kayu, serbuk-serbuk kayu itu bisa. Ada serbuk kayu yang campuran seperti ini. Ini ada sonokeling, crowing, pengkirai, habis itu merbau. Jadi kita campur sini. Oke, aku bakal kasih tahu kalian kayu-kayu apa aja. Mungkin kalian bisa catat. Barangkali ntar kalian bisa suplai ke kita atau kalian bisa menemukan pundi-pundi cuan dari sini. Silakan ya. Kalau untuk kayunya sendiri ya, yang pertama kita pakai dari mahoni, kemudian oke, catat ya, mahoni, kemudian ada pengkirai, habis itu ada crowing, terus ada merbau, ada ulin, ada sonokeling, ada kamper, juga kita bisa pakai kayu lokal. Kayu lokal itu seperti apa? Kayu lokal hutan akasia kita bisa pakai. Habis itu kayu-kayu lokal mangga, habis itu kayu-kayu hutan lainnya gitu kita bisa pakai. Yang nggak bisa kita pakai adalah kayu jati, karet, pinus, dan juga kayu-kayu yang mengandung getah, itu yang sangat banyak. Itu nggak bisa kita pakai. Nangka nggak bisa. Pokoknya mengandung getah yang sangat banyak dan tergolong kayunya itu memang benar-benar ringan, itu nggak bisa. Kenapa ringan itu nggak bisa? Ibarat kalian ini dikasih komposisi yang ringan, nggak bakal bisa kalian itu kokoh. Jadi kita harus menemukan formula yang benar-benar ringan benar, tapi nggak terlalu ringan. Jadi itu untuk kayu-kayunya. Untuk jenis kayunya ada sawmill, molding, terus crosscut, ada wrap itu tadi. Itu yang kalian bisa suplai ke kita. Di luar itu chipper, habis itu ada kayu-kayu balok dan lain-lain nggak bisa masuk. Kalau kayak albasia itu? Albasia nggak bisa. Albasia, akasia yang bisa. Albasia nggak bisa. Albasia sama akasia beda. Albasia nggak bisa, akasia yang bisa. Ada lagi ampas tebunya itu. Ampas tebu itu juga kita bisa pakai. Kalau kalian tahu ampas tebu ini, ntar saya bisa tunjukin. Itu sampel semua ada di kantor saya. Mungkin tadi sudah ngelihat di ruangan pertama itu. Di situ memang kantornya ada portofolio banyak di situ ya. Jangan kaget, memang itu brand-brand kita. Oke, aku mungkin bisa tunjukin lewat sini aja ya, teman-teman. Untuk swap lewat sini aja ya, teman-teman ya. Jadi semua kayu yang ada di serbuk-serbuk yang ada di sini itu kita mix masuk yang namanya mixer. Ini mixer yang di sebelah sini. Jadi masukannya gimana formulanya ini? Formula kalian nggak perlu tahu. Tapi kita pakai wheel loader ini, itu satu masuk sebelah sini. Sawmill, oke? Molding kita masuk sebelah sini. Jadi ada dua, 60% softwood,
40% hardwood. Setelah dari sini, kita kan pakai 100% natural wood ya, semua. Dari pembakaran pun kita pakai kayu-kayu jati yang ada di depan. Tahu nggak kayu-kayu yang panjang-panjang tuh, yang besar-besar? Pembakaran pun kita bisa pakai. Jadi kita nggak pakai yang namanya gas atau bahan-bahan kimia lainnya, kita nggak pakai. Itu kenapa briquette sawdust ada di top of the range kategori briquette. Mahal, juga fungsinya juga dia lebih bagus semua, lebih banyak. Dan dia memiliki atau kuantiti pabrik yang benar-benar kecil. Jadi ribetnya briquette sawdust itu seperti itu. Nggak semua bisa bikin briquette sawdust. Tapi kalau untuk coconut, kalian beli tepung, kalian beli serbuk kelapa, kalian kasih air, udah jadi. Kalau untuk briquette, kalian tadi untuk mixernya ya. Jadi mixer kita pakai setelah mesin ini on, ini kan memang mati, kegiling terus. Nah ini mesin tembak, kita masukkan molding-molding yang jelek. Ini molding yang jelek, ini untuk pembakaran. Molding-molding yang jelek seperti ini. Dia besar-besar, kasarnya itu benar-benar kasar, dan juga dia itu teksturnya memang nggak cocok untuk diproduksi. Jadi dia untuk tembak serbuk istilahnya seperti itu. Setelah itu pembakaran udah ya kan nyala, masuklah namanya rotary dry. Rotary dry ini untuk membuat briquette sawdust ini tetap di mixing terus sampai benar-benar dia itu debu yang bisa dipres. Setelah itu masuklah ke mesin press. Karena kita ada cetakannya toh, cetakannya itu heksagonal. Kita kalau untuk briquette sawdust kita pakai heksagonal semua ya. Ini sawdust mentah. Kalau untuk briquette sawdust itu nggak ada sampah ya. Sampahnya pun kita bisa pakai lagi. Bahkan kalau kita bisa pun debu ini kita bisa keringin lagi di depan dan kita bisa pakai lagi. Jadi ini yang reject ini tadi, ini kita taruh ke depan lagi. Karena untuk jadi briquette pun dia nggak bisa. Karena kan ini kan serbuk Mas Yan. Ini semua masih serbuk. Oke, bisa pegang teman-teman. Masih mentah ya, Mas ya? Oke. Ini sawdust mentah, woodlock. Belum dipanggang, belum dikarbonize. Kita bisa panjang sampai 40 sampai 60 cm. Nih barangkali teman-teman ada yang mau. Berat semua nggak ada yang namanya campuran dia dari air, tepung atau apa nggak ada. Semua serbuk kayu. Bahkan warna ini adalah warna kayu. Jadi semua natural. Kita ada 10 mesin. Per 1 menitnya kita bisa mengeluarkan. Tetap mesin tuh nggak bisa kita atur karena idealnya kalau emang mesinnya segini ya sudah segini. Kita nggak bisa. Jadi kita pakai mesin yang benar-benar ideal. Jadi ada nih, ini operator duduk di sini terus diikat. Ini kita sampai 10 batang ini masuk. Habis itu kita ikat. Kita total sampai 5.000 batang, 5 ton. Ini kita anggap 1 kilo. Berat kotornya 1 kilo. 5 ton baru kita masuk ke tungku. Kan kita ada tungku dengan kapasitas yang beda-beda nih. Jadi nggak semua tungku, misalnya ada yang 5 ton, ada yang 8 ton. Jadi kita kumpulin semua. Sehari kita bisa masukin sekitar 30 ton briquette sawdust mentah. Tapi jadinya cuma berapa? 10 ton. Karena carbonize itu tadi, penyusutan itu tadi. Nah, ini untuk kapasitas tungku kita yang 8 ton. Lalu kita pernah berpikir, kenapa nggak kita bikinnya sebesar mungkin, kita masukkan agar hasilnya keluar cepat atau keluar banyak. Tapi ternyata teori itu salah. Kalau kalian tahu ini briquette-briquette yang dikorbankan seperti ini. Briquette nggak melulu soal ekspor ya. Jadi lokal pun juga, domestik pun juga kita bisa. Terus ini hasil tungku dari tungku 26. Nggak ada yang namanya sampah, semua laku. Ini yang A ya teman-teman ya. A itu 10 ke atas lah. Kalau untuk B itu 13 cm itu masih tergolong B. Nggak mungkin orang beli, mau grade A aja, kita tolak. Pasti dia mintanya mix AB, BC, jadi nggak bisa kita satu grade, itu nggak bisa. Ini tergolong grade E ya teman-teman ya. Kita panggil pemborong untuk tukang packing, di mana kita semua ada jadwalnya, dan kita ke belakang aja. Kalau misalnya udah masuk, kita taruh sini, kita laporan. Ini udah masuk nih 4.700 briquette, 4.600, hampir 5 ton lah masuk. Jadi kita selalu catat jam bakar, jam 9 malam, jam 7, jam berapa kita selalu catat. Karena apa? Pada saat waktunya benar-benar panen, itu jam ini udah seharusnya standby di sini untuk melihat briquette ini untuk dipanen atau briquette ini untuk di packing atau dikeluarkan lah. Kita pernah paling pagi jam 3 pagi dan di semua safety, karena ketika masuk tungku itu pendengaran bisa benar-benar sampai keluar darah, benar-benar panas sekali. Ada yang mau tanyakan lagi mungkin teman-teman? Untuk box itu kan 10 kilo. 10 kilo. Itu timbang ulang atau tidak? Iya, timbang ulang. Itu selalu ada timbangan yang selalu ada timbangan di samping. Jadi untuk kapasitas kita ada 48 tungku ya. 46 tungku dan 2 tungku lagi dikerjakan. Kapasitas ekspor kita ada di 4 kontainer sampai 5 kontainer. Memang nggak sebesar pabrik-pabrik yang lain, tapi di sini alhamdulillah kita bisa membantu orang lain untuk bekerja sama kita, dan kita juga bisa meningkatkan devisa dari negara.